Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membagikan mengenai koneksi antar materi dari modul 2.2 pembelajaran emosional dan sosial. Perkenalkan, nama saya Rangga Pamungkas. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dan Ibu Palupi Dewisari selaku pengajar praktek saya dan juga Ibu Kiswandari selaku fasilitator saya. Pertanyaan pemantik. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Setelah mempelajari PSE, saya menyadari bahwa peran seorang pemimpin pembelajaran tidak hanya sebatas menyampaikan materi sekolah atau akademik. Saya perlu memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang perkembangan sosial dan emosional siswa, serta keterampilan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Sikap empati, kesabaran, dan kepekaan terhadap kebutuhan siswa menjadi sangat penting untuk diterapkan dalam setiap interaksi. Kaitan PSE dengan modul-modul sebelumnya. Modul 1.1 Modul Filsafat Pendidikan. PSE selaras dengan pandangan filosofis yang menempatkan siswa sebagai individu utuh, bukan hanya sebagai penerima informasi. PSE memberikan landasan bagi pengembangan karakter dan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi tujuan pendidikan. PSE juga mendorong pembelajaran yang bermakna di mana siswa tidak hanya menghafal fakta, tetapi juga memahami konsep dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan yang menekankan pentingnya pengalaman belajar yang relevan. Kaitannya dengan modul 1.2, modul nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak berperan sebagai fasilitator dan pembimbing dalam pengembangan sosial dan emosional siswa. Dengan demikian, PSE menjadi bagian integral dari peran guru penggerak dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. PSE sejalan dengan nilai-nilai inti guru penggerak, seperti empati, kolaborasi, dan kepemimpinan. Guru penggerak yang menguasai PSE dapat lebih efektif dalam membangun hubungan yang positif dengan siswa dan komunitas sekolah. Kaitannya dengan modul 1.3, yaitu modul visi guru penggerak. PSE mendukung visi guru penggerak untuk menciptakan perubahan yang lebih baik dalam pendidikan. Dengan mengembangkan kompetensi sosial dan emosional siswa, guru penggerak berkontribusi pada pembentukan generasi muda yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan. PSE melengkapi visi pembelajaran yang holistik, di mana pengembangan kognitif, efektif, dan psikomotorik siswa berjalan seiringan. Selanjutnya kaitan dengan modul 1.4, yaitu modul budaya positif. PSE menjadi fondasi dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif, siswa merasa lebih nyaman untuk belajar dan mengembangkan diri. PSE memperkuat hubungan sosial antara siswa, guru, dan staf sekolah. Hubungan yang positif ini menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan budaya positif. Kaitannya dengan modul 2.1, modul pembelajaran berdiferensiasi. PSE memungkinkan guru untuk lebih memahami kebutuhan individu siswa, baik dari segi akademik maupun sosial emosional. Dengan demikian, guru dapat melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi secara efektif. PSE dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena mereka merasa puas dan didukung dalam mengembangkan potensi diri. PSE merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses pendidikan. PSE saling terkait dengan modul-modul sebelumnya dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas. Dengan menguasai PSE, guru penggerak dapat menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa. Implikasi bagi praktik. Yang pertama, integrasi PSE. Mengintegrasikan PSE ke dalam semua aspek pembelajaran, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Yang kedua, membangun karakter siswa melalui kegiatan yang mengembangkan kesadaran diri, empati, dan keterampilan sosial. Yang ketiga, bekerja sama dengan orang tua, komunitas, dan tenaga kependidikan lainnya untuk menciptakan dukungan yang komprehensif bagi siswa. Dan yang keempat, terus melakukan refleksi untuk memperbaiki praktek pembelajaran dan memastikan bahwa kebutuhan sosial dan emosional siswa terpenuhi.
Pertanyaan kelanjutan. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa perkembangan kompetensi sosial emosional murid akan berkembang sendiri seiring dengan bertambahnya umur mereka menuju kedewasaan. Sehingga saya hanya membantu anak-anak ketika mereka mengalami konflik dengan temannya. Yang kedua, setelah mempelajari modul ini, saya merefleksi diri saya yang ternyata saya belum memahami sepenuhnya apa itu pembelajaran sosial dan emosional dengan baik. Selanjutnya, saya akan menerapkan perubahan baik di kelas maupun di sekolahan. Perubahan yang akan saya terapkan bagi murid, yang pertama, mengajak murid mengekspresikan emosi dengan menempel pada papan perasaan, mengungkapkan perasaan lalu berdiskusi untuk mengatasinya. Yang kedua, mengintegrasikan 5 KSE dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan hubungan positif dengan semua warga sekolah dengan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Bagi rekan sejawat, yang pertama, menjadi contoh dalam penerapan kompetensi sosial dan emosional bagi rekan sejawat. Melakukan refleksi, kompetensi sosial dan emosional pribadi dan mengembangkan kapasitas untuk meningkatkan kompetensi sosial dan emosional. Yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menerapkan kompetensi sosial emosional. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.